Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan, kemudian juga kepada panitia dan Parameter Research Institute Center ya, yang sudah mengundang. Kepada saya dimintakan materi terkait dengan wacana baru, resolusi atau upaya deradikalisasi radikalisme di kalangan pemuda dan atau mahasiswa, karena ada juga pemuda yang dia tidak berstatus mahasiswa, jadi dan atau. Tadi Pak Jaka sudah dengan baik ya Pak, tadi pemateri sebelumnya mulai dari Abangda Effendi, kemudian Dinda Faisal Kasim sudah menyampaikan materi dengan baik, dan saya dipancing oleh Pak Jaka terkait dengan statement-statement keras di media. Apakah itu adalah radikalis? Kalau menurut perspektif saya itu masuk dalam kategori radikalisme, karena manifestasi perilaku itu adalah dia terekspresi itu dari ucapan, ya kan. Jadi bentuk aktualisasinya atau manifestasi dari bertengkarnya suasana dalaman itu adalah dalam bentuk perilaku. Itu disebut dengan radikalisme dalam bentuk perilaku. Membuat orang tertekan, membuat orang merasa membuat orang tertekan, ya, merasa malu dengan tujuan hanya untuk mendapatkan perubahan secara prematur, itu masuk kategori radikalisme. Meskipun pemahaman radikalisme itu kan berasal dari kata radix, ya. Radix itu kan bermakna bahwa akar, ya, atau dalam kata lain itu fundamentalis. Jadi kalau yang Soekarno tadi mengatakan bahwa jadilah kamu seorang politisi yang radikalis, maksudnya itu adalah yang fundamentalis, loyalis, masif, kan begitu. Nah, sebelum misalnya di Facebook kita banyak melihat chattingan ungkapan kemarahan, ya, dimana misalnya APBA ini kan terlambat nih tiap tahun, fenomena tahunan, ya, dalam kurang lebih 7 tahun terakhir, ya, itu orang memaki dengan mudahnya, ya, tidak menghargai pemimpin kita yang dia adalah hasil dari suksesi, ya, secara sah. Itu juga bentuk aktualisasi dari radikalisme, hanya saja dia perubahannya menghendaki secara drastis, tapi bentuknya belum dalam bentuk aktualisasi perilaku. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya masuk, Pak, masuk, karena apa yang dikatakan oleh Azul Mardi Azra bahwa radikalisme itu adalah satu langkah menjelang menuju ke teroris. Ya, karena pemikiran orang-orang yang ekstrim itu akan dengan mudah dia itu diajak untuk bergabung dalam suatu sindikat, ya, yang lebih terorganisir yang disebut dengan terorisme. Dampak ancamannya lebih luas, lebih kepada negara, jadi tidak orang perorangan, tidak institusi per institusi, tapi institusi negaranya. Negara sebagai sebuah organisasi yang menjadi ancaman, yang menjadi sasarannya. Nah, itu dia. Sebelum saya memberikan materi terkait wacana baru, ide resolusi atau deradikalisasi di kalangan pemuda atau mahasiswa, saya coba menceritakan tentang, memetakan dulu latar belakang munculnya paham radikalisme. Ya, jadi dari kita sudah memetakan secara baik terkait dengan penyebab atau latar belakang serta pemicu munculnya orang berpikir radikalis, sehingga kemudian terapinya akan dengan mudah juga kita dapatkan, ya. Cara berpikirnya logika terbalik, petakan penyebab, kemudian antisipasi penyebab itu, maka masalah akan teratasi. Sebelum itu saya coba ceritakan dulu bahwa 2002 itu ada bom Bali. Pemerintah Indonesia itu, pemerintah kita itu merasa kelabakan karena belum ada instrumen hukum yang secara teknis didesain untuk antisipasi itu. Tapi peristiwa terjadi, maka kemudian pemerintah di tahun 2002 mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme, ya. Jadi Perpu itu adalah sebuah produk hukum yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar kepada Presiden untuk secara sepihak menetapkan sebuah peraturan dengan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Jadi itu adalah hak konstitusionalitas atau hak prerogatif Presiden. Ya, apabila hukum ada tapi tidak memadai, atau hukum tidak ada sekali sementara fenomena sosial terjadi. Nah, masa itu kondisinya adalah hukum memang tidak ada sama sekali. Kalau Perpu Ormas
Muncul alasannya karena undang-undang ormas dianggap tidak memadai, padahal sebenarnya cukup lengkap. Nah itu yang kemudian saya berpandangan bahwa negara agak sedikit latah kemarin itu, panik, ya, panik. Padahal undang-undang sudah cukup memadai dari aspek hukum masa itu untuk membubarkan ormas. Hanya saja khawatir terlalu lama melalui mekanisme peradilan sehingga cabut mekanisme itu. Nah kembali ke ini, 2002 terjadi bom Bali. 2002 pemerintah mengeluarkan Perpu. 2003 Perpu itu kan syaratnya harus mendapat persetujuan parlemen. Kemudian dia berlaku dulu, baru kemudian dibahas. Kalau undang-undang dia harus dibahas dulu baru berlaku. Nah jadi Perpu itu kebetulan mendapat sokongan, yang mendapat dukungan dari DPR RI, sehingga kemudian Perpu itu ditetapkan menjadi undang-undang. Nah jadi undang-undangnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Maka dengan hadirnya undang-undang itu, maka resmilah negara itu secara sah dapat menindak para pelaku atau tersangka terorisme. Nah, namun apa yang terjadi selama 8 tahun tindak pidana terorisme di masa selama 8 tahun setelah 2002 itu belum ada badan yang secara khusus dibentuk dalam rangka penanggulangan itu. Ya, baru ada kemudian di tahun 2010 dengan ditetapkannya peraturan presiden atau Perpres nomor 46 tahun 2010. Peraturan presiden nomor 46 tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi BNPT atau disingkat dengan BNPT. Nah BNPT ini kemudian menjadi sebagai sebuah lembaga negara, lembaga pemerintah non kementerian, ya, LPNK, lembaga pemerintah non kementerian yang secara khusus dibentuk untuk mengendalikan situasi dalam rangka penanggulangan terorisme. Nah, sehingga atas dasar dibentuknya undang-undang anti teroris, maka kemudian di beberapa kesatuan baik di Polri maupun TNI itu dibentuk kesatuan-kesatuan khusus dalam rangka penanggulangan itu. Di Polri ada detasmen ya, ataupun Densus 88. Di TNI itu ada detasmen Bravo 90. Di TNI AL itu ada Jala Mengkara ya, di TNI AL. Jadi detasmen khusus sebelum kemudian terbentuk yang namanya Badan Nasional Penanggulangan. Nah, kemudian pendekatan negara ketika 2010, kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 2010, kemudian undang-undang itu Perpres itu ya, Perpres 46 diubah menjadi Perpres Nomor 12 2012. Nah, jadi negara masa itu terus melakukan reformulasi dalam rangka penanggulangan. Memang diyakini bahwa disadari bahwa penanggulangan terorisme masa itu hanya melakukan pendekatan kekerasan, penanggulangan. Jadi kita terkesan minim sekali atau upaya penanggulangan itu terlalu kuat mencolok dibandingkan dengan upaya pencegahan. Maka kemudian dibentuklah Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Aceh dan di beberapa daerah di provinsi di Indonesia. Dan ada 30 sekian, ada 33 provinsi ya. 33 provinsi ada dari 33 provinsi 31 provinsi dibentuk Forum Koordinasi Pencegahan. Nah, maka kemudian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT yang dibentuk di 31 provinsi minus Papua dan Papua Barat dari 33 itu tujuannya adalah sebagai duta negara dalam rangka melakukan pemetaan lebih awal sekaligus upaya pencegahan terhadap munculnya terorisme, mungkin radikalisme yang kalau kita di Aceh tidak menggunakan istilah atau nomenklatur teroris tapi radikalis. Aceh salah satu dari 6 ya, oleh BNPT itu salah satu dari 6 provinsi di Indonesia yang mendapat prioritas dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme. Karena Aceh punya sejarah radikalis, maka Aceh masuk dari 6, salah satu dari 6 itu. Sehingga kemudian anggaran untuk FKPT itu ada penambahan 2 miliar ya untuk setiap tahunnya ya. Nah, lantas bagaimana dengan kampus? Nah, kembali dengan kampus ya. Apa yang terjadi dengan kampus? Apakah kampus sudah atau kalangan pemuda masuk ke dalam paham radikalisme? Saya sepakat apa yang dikatakan oleh Bapak Dr. Effendi bahwa kita saat ini belum melakukan riset ya. Tetapi dari beberapa gejala menunjukkan bahwa pemuda atau mahasiswa ya, kampus itu sudah masuk paham radikalisme. Misalnya dengan sejumlah tragedi kekerasan yang terjadi. Nah, kalau di Unsiah ada nggak peristiwa yang menimbulkan perhatian yang begitu besar karena ada tindakan kekerasan? Saya melihat mungkin
kalaupun ada mungkin masih belum sedemikian parah ya, masih belum sedemikian parah. Tapi di beberapa daerah seperti yang disebutkan oleh Pak Dr. Effendi itu sudah masuknya itu adalah melalui, kalau menurut kata orang BNPT, melalui logis. Kemudian saya katakan bahwa berarti kalau memang seperti itu asumsinya bahwa Islam adalah teroris. Nah, itu kan asumsinya. Nah, jadi kita harus dalam literatur itu tidak ada satupun kamus ataupun kamus atau literatur yang memberikan definisi bahwa radikalisme itu adalah mengarah pada satu agama atau satu etnisitas tertentu atau kelompok tertentu. Tidak ada. Jadi radikalisme itu adalah intinya adalah seseorang mendorong sebuah konsep berpikir di mana seseorang menginginkan terjadinya perubahan sosial atau politik secara cepat, secara prematur dengan menggunakan kekerasan, itu dengan cara revolusi. Bisa saja dia masuk melalui angle atau sudut pandang agama, bisa saja dia masuk dari angle atau sudut pandang atau aspek primordialistik, bisa saja dari aspek-aspek sosial budaya. Jadi tidak identik, maka kemudian kita juga tidak boleh terpengaruh dengan itu. Karena misalnya seperti peristiwa ada warga Hindu atau Buddha yang kencing karena dia kecewa dengan pengurus masjid, dia kencing di masjid itu sebenarnya radikalis. Jadi dari radikalisme itu dia tidak mengarah kepada satu etnisitas atau satu agama tertentu, apalagi lebih spesifik lagi ke Islam. Tidak. Bagaimana dengan Israel terhadap Palestina? Itu radikal teroris, menimbulkan ancaman bagi kelompok massa yang besar. Nah, latar belakang munculnya paham radikalisme pertama adalah karena faktor sosial politik, ya. Faktor sosial politik. Aziomardi Azra melihat kontemplasi terorisme global, mengatakan bahwa memburuknya posisi negara-negara Muslim dalam konflik Utara Selatan itu menjadi penopang utama munculnya radikalisme. Jadi karena ada sosial politik di mana Islam disudutkan, Islam menjadi sebuah sasaran kekerasan, dan itu yang kemudian muncul hegemoni atau semangat perlawanan terhadap Barat, sehingga kemudian Barat mempermudah Barat untuk mengklaim itu adalah bentuk radikalisme. Sementara radikalisme itu biasanya dia sebagai sebuah bentuk respon, dia bukan bentuk aksi. Ya, dia sebagai bentuk respon. Kita pukul anak kecil, itu anak kecil itu dia akan mukul kita atau dia akan zalimi kita. Apakah kemudian adil kalau kemudian orang yang memukul sebagai bentuk respon balas itu adalah sebuah tindakan radikalis tanpa melihat penyebab. Nah, hal yang sama juga terjadi di kalangan Muslim. Kemudian ada faktor emosi keagamaan. Faktor emosi keagamaan. Jadi dari sudut seperti yang saya katakan tadi bahwa Islam disudutkan, ya kan? Itu bisa memicu solidaritas keagamaan antar negara-negara Muslim, sehingga kemudian itu bisa mendorong terjadinya tindakan radikalis. Tadi itu dikatakan tidak selalu dipahami negatif, ya. Radikalis itu kan bisa juga dipahami sebagai bentuk tindakan solidaritas mendalam. Hanya saja mungkin radikalis dalam pemahaman fundamentalis, ya. Kalau kita tidak beragama misalnya atau bersuku tidak fundamentalis, itu berarti belum baik, tapi tidak bermakna bahwa kemudian dengan itu mengabaikan keadilan orang. Saya misalnya seorang Aceh besar, tapi tidak bermakna bahwa kalau uji kompetensi saya utamakan orang Aceh besar. Cinta pada suku, budaya, agama itu menjadi syarat fundamental. Kalau nggak, bagaimana kemudian dia bisa memperjuangkan sesuatu ketika itu dihina. Tapi yang jelas dengan etnosentrisme atau primordialisme atau kecintaan kita pada suatu agama tidak membuat kemudian kita berperilaku tidak adil. Ya, itulah kemudian jalur di mana seorang itu bisa terpanggil untuk melakukan perlawanan ketika ada ketidakadilan. Ya. Jadi maksudnya ego keagamaan itu bisa menjadi pemicu, ya, solidaritas. Kemudian yang ketiga faktor budaya, ya. Faktor budaya. Jadi kekerasan budaya keras yang tempat di mana seorang mahasiswa itu berasal dari suatu kelompok atau keluarga keras, itu bisa juga membentuk genetik yang menjadi jiwa-jiwa atau keras, dan kemudian cenderung dia itu bisa mendorong dia untuk melakukan tindakan-tindakan keras ketika sesuatu apa yang dia dapatkan itu tidak dengan mudah dia dapatkan. Yang biasanya mungkin di keluarganya
dia dengan mudah mendapatkan sesuatu apa yang dia inginkan. Ketika dia keluar di sana, banyak tantangan dan variabel-variabel yang menjadi tantangan, dan kemudian dia tidak mampu, kemudian dia mendorong untuk melakukan tindakan radikal. Jadi faktor budaya juga menjadi salah satu pemicu. Selanjutnya faktor ideologis anti-westernisme, ya. Nah, ini faktor ideologis anti-westernisme di mana ketidakadilan Barat terhadap dunia. Kemudian faktor kebijakan pemerintah. Jadi faktor seringnya pemerintah mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang tidak pro kepada rakyat kecil, yang tidak pro ekonomi pada rakyat kecil, itu juga bisa memicu lahirnya radikalisme. Di mana negara dalam konsep teori adalah tempat di mana rakyat mencari keadilan, tapi keadilan itu tidak didapat. Itu bisa saja memicu seorang itu pertama kecewa, kemudian tidak ada akses politik dia untuk mendapat keadilan, sehingga kemudian dia akan berkumpul dengan orang-orang yang sama kecewa dan kemudian membentuk sebuah perlawanan terhadap lambang-lambang negara tertentu misalnya, ya. Awalnya dia tidak dengan negara, mungkin dia dengan hadirnya simbol-simbol negara seperti polisi, dia melakukan perlawanan dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu berkembangnya paham radikalisme di kalangan pemuda atau kampus. Yang pertama, rendahnya pendidikan, ya. Nah, jadi mahasiswa itu sebenarnya masa di mana dia sesungguhnya sedang berusaha untuk naik ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi tidak bermakna bahwa mahasiswa itu lepas dari lirikan dari ancaman radikalisme. Ya, masyarakat juga seperti itu. Rendahnya pendidikan yang dialami oleh yang dicapai oleh masyarakat juga menjadi faktor pemicu untuk memudahkan bagi seorang untuk mewarnai atau mengajak seorang itu untuk mempengaruhi dalam rangka ikut bergabung dalam kelompok-kelompok radikalisme. Kemudian ada krisis identitas, ya. Jadi biasanya ini orang-orang yang broken home, ya, dia tidak diterima dalam satu kelompok keluarga, ya. Jangan dibiasakan ya, kalau udah ditolak habis harus dia telepon lagi. Ini praktek buruk nih. Ya, kemudian keterasingan sosial budaya, ya. Keterasingan sosial budaya. Jadi keterisoliran sosial budaya masyarakat tertentu itu bisa menyebabkan seorang itu radikalis, ya. Bisa dia terasing. Misalnya seperti Papua, ya. Itu bisa mendorong seorang itu untuk berpikir radikal. Dan ini bisa menjadi pemicu bagi orang-orang yang memang menghendaki Indonesia hancur, ya, lewat ketidakadilan ekonomi, lewat ketidakadilan hukum dan lain sebagainya. Dia masuk di situ menciptakan sebuah fenomena negara ternyata sering absen dalam rangka hadir dalam rangka menuntaskan kemiskinan, hadir dalam rangka memberikan rasa keadilan dan lain sebagainya. Sehingga keterasingan sosial budaya ini menjadi salah satu pemicu. Salah satu solusinya sebenarnya adalah ya bagaimana sosial budaya itu tidak terasing. Dia harus masuk dalam berbagai interaksi sosial budaya di Indonesia, ya, sehingga akan terjadi akulturasi, ya. Jadi mindset budaya yang kaku dalam satu masyarakat itu bisa dibendung. Kemudian ketidakmapanan atau ketidakberdayaan ekonomi, ya, ini bisa mendorong seorang untuk masuk. Misalnya seperti peristiwa Jalin, ya. Jalin, kenal nggak? Pernah? Itu di Jalin itu pernah ada latihan rekrutmen untuk para mujahidin. Salah satu alumni Jalin itu adalah namanya Yudi, yaitu alumni STBDN. Jadi memang logika di sini terbalik. Ternyata orang yang intelektual kenapa bisa masuk? Itu Yudi. Alumni STBDN sudah dipecat dan saat ini sedang mengambil S3 di UI. Dan anehnya negara kelihatannya abai terhadap para mantan-mantan napi para mantan napi terorisme. Setelah dia keluar dari menjalani masa hukumannya, belum ada upaya optimal, ya, dalam rangka untuk memetakan berapa jumlah mereka, kemana mereka sudah saat ini, apa yang dilakukan. Sehingga lepasnya kontrol terhadap para mantan napiter ini juga bisa membuat mereka berkonsolidasi lagi dengan kelompok-kelompok lama. Awalnya temu rindu, ya, temu rindu sama mantan napiter. Nanti dari situ kemudian ketika negara masih banyak absen dalam mensejahterakan rakyatnya, di situ kemudian muncul ide-ide untuk membangkitkan perjuangan misalnya. Jadi makanya kemudian PR besar bagi negara salah satunya itu adalah memetakan
jumlah alumni para mantan napiter, kemana mereka, apa aktivitasnya dan lain sebagainya. Mereka bukan untuk diperangi. Disitulah tugas dimana bapak mensadarkan anak yang nakal, ya kan? Karena kenakalan anak juga terlalu sering disebabkan karena orang tua yang nakal atau abai dari tanggung jawab, ya. Abai dari tanggung jawab. Nah, negara juga bisa saja sebagai pemicu munculnya radikalisme itu sendiri. Karena kebijakan yang tidak populer, maka kemudian ya buatlah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Nah, ya sebagai bentuk antitesanya hadir dalam setiap keresahan terjadi di masyarakat, tidak justru malah sebagai pemicu masalah dan lain sebagainya. Jadi menjadi lebih baik kalau negara itu ya lebih banyak mendengar aspirasi rakyatnya. Kalau tidak, maka terorisme ini adalah salah satu ancaman terbesar bubarnya Indonesia ke depan, di samping karena faktor pengaruh narkoba. Karena terorisme dan radikalisme ini dipelihara. Ada yang sengaja negara luar yang memang melihara, yang memang menghendaki Indonesia ini bubar. Dan ini disebut dengan proxy war, ya, perang proxy, di mana negara-negara berkepentingan tidak langsung hadir di dalam negara itu. Kita nggak pernah kenal siapa pelakunya, bagaimana dan dari mana dananya. Tapi kita negara ini berperang dengan rakyatnya sendiri, narkoba menghantui para pemuda, kemudian teroris. Para pemuda banyak kecewa dengan negara dan itu tidak dilakukan konsolidasi secara baik dan terus-menerus oleh negara, ini akan sangat bahaya. Jadi orang berbicara keras itu selalunya harus dirangkul dan kemudian dia menjadi bagian daripada negara untuk menemukan solusi-solusi atas penyelesaian masalah. Ya. Jadi yang lebih banyak mengetahui seberapa sudah negara ini berbuat untuk kesejahteraan rakyat itu adalah rakyatnya, bukan negaranya. Ya kan? Kalau pihak yang berbuat itu selalu berpikir sudah berbuat maksimal, maka akan lebih baik dengarkan aspirasi rakyatnya. Kemudian adalah keterbatasan akses politik. Ini juga salah satu pemicu. Orang sudah diperlakukan tidak adil secara ekonomi, secara hukum dan lain sebagainya. Dia tidak ada ruang untuk mendapatkan komunikasi dengan partai politik, dengan negara. Sehingga kemudian dia melihat kemudian ini menjadi sebuah akumulasi, ya, kekecewaan, dan kemudian dia ketemu dengan orang-orang yang sama. Orang-orang yang sama-sama kecewa atas ketidakadilan ekonomi, atas ketidakadilan hukum, dan kemudian mereka memberontak, radikalis. Siapa yang kemudian berani bilang tidak bahwa gerakan Aceh Merdeka itu adalah bentuk karena kecewa terhadap pemerintah? Karena pemerintahnya pemerintah. Maka kemudian perdamaian itu adalah kenapa nggak dari kemarin-kemarin lakukan upaya damai, masuk libatkan pemberontak itu. Pemberontak itu tentu diperangi, tentu dibunuh, sama-sama muslim, ya. Damai, ya kan masuk dari. Mereka ada akses kekuasaan, kalaupun memang mereka mau berjuang secara politik di parlemen, gotok-gotokan di sana. Gimana cara memerdeka di parlemen? Lawak yang menjadi anggota DPR dilantik, udah melekat di jidatnya kok. Menjadi gubernur, bupati juga seperti itu. Jadi harus melihat bahwa semua ini adalah keluarga, ya. Nah, memang fenomena miris ketika Soekarno harus membuat menandatangan surat eksekusi Kartosuryo. Itu keduanya ini adalah murid Hos Cokro Aminoto. Ya, ketika Belanda masih eksis, Hos Cokro Aminoto adalah guru bapak bangsa, ya, di mana murid-muridnya itu adalah tokoh pendiri negara Indonesia. Hos Cokro Aminoto dan Soekarno itu adalah satu padepokan mereka. Tapi Soekarno menghendaki negara ini berdasarkan pada nasionalis. Ya, Kartosuryo menghendaki negara Islam. Tapi karena memang hukum Indonesia masa itu menghendaki siapa yang memberontak harus dieksekusi, maka kemudian harus menandatangani surat eksekusi. Itu kali pertama Soekarno menangis. Ya, harus mengeksekusi kawan sahabat dekatnya. Sampai dalam suratnya itu dia mengatakan bahwa di dalam sosok lesuh itu yang penjara mata tertutup masih nampak kegagahan dan jiwa nasionalisme. Hanya hukum yang kemudian membuat saya tak berdaya. Itu yang pertama Soekarno nangis. Samping Soekarno nangis yang kedua adalah karena meninggalnya orang yang dipersiapkan untuk jadi presiden. Ya, itu Ahmad Yani. Ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalau saya melihat bahwa ide membentuk sebuah negara baru jangan hukuman mati, tapi adalah tidak untuk diperangi, untuk dikonsolidasi, ya, untuk dikonsolidasi sehingga kemudian hakikat kita bernegara adalah kebersamaan, satu untuk semua dan semua untuk satu. Kalau kemudian ada pandangan yang mengatakan bahwa
penyelenggara negara hari ini adalah salah atau keliru sudah dalam pengelolaan negara, maka tunjukkan di mana kelirunya, libatkan mereka untuk sama-sama mengelola negara ini. Tentunya melalui akses politik, akses kekuasaan masuk di situ. Kalau ternyata setelah mendapat kekuasaan melakukan hal yang sama, bahkan yang lebih parah, berarti ya nggak ada beda. Nah, demikian dari saya. Resolusinya yang paling penting adalah yang terakhir, Pak Jaka, penting untuk adanya kurikulum terkait dengan deradikalisasi di kampus. Ya. Jadi mahasiswa perlu tahu bahwa betapa sesungguhnya adalah keragaman itu indah, ya. Kemudian bahwa sesuatu itu tidak bisa didapatkan secara prematur. Itu semua itu butuh perjuangan, butuh proses, dan sabar saja dengan proses itu. Kemudian perlu ada deklarasi anti radikalisme, dan ini sudah dilakukan sebagai bentuk penolakan kampus. Ini karena konteksnya kampus. Nah, demikian aja dulu. Selebihnya kita bisa nanti diskusi. Ya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.